akan kami lewati dengan sukacita, dengan kesenangan, kebahagiaan, dengan ibadah, penderitaan, masalah, pergumulan. Biar pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan melalui firman yang kami dengarkan. Kami percaya ada pesan Tuhan bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Pagi hari ini tema yang diberikan untuk bulan April dari Sinode Gereja Indonesia. Jadi tema kita pagi hari ini sampai sepanjang bulan April ini dari Sinode Gereja Indonesia. Mari kita buka 2 Timotius 4. Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai 17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai 17. Tema yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Indonesia adalah iman dan penderitaan. Pagi hari ini kita akan bicara tentang iman dan penderitaan. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Ayat genap saya, ayat ganjil Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dikatakan judulnya iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia tentunya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita berdiri di Gereja Indonesia yang melakukan sapa dulu sama orang sebelah kanannya, sebelah kirinya, di belakang. Shalom. Kita siap menerima firman Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, iman itu bertumbuh selain karena mendengarkan, ya, karena pendengaran akan firman Yesus sesuai dengan Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Yesus.
Iman juga tertumbuh melalui penderitaan, melalui pergumulan, melalui masalah hidup. Iman itu bisa tertumbuh. Jadi iman itu akan bertumbuh ketika kita sedang menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, apa hal yang tidak enak yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari Rasul Paulus mengingatkan pesan yang pertama, ketika kita sedang mengalami penderitaan, ketika kita sedang mengalami pergumulan, ya yang pertama tetap beriman Tuhan itu sanggup menolong kita. Amin. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan begini. Tetapi ayat 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan. Tidak hanya penganiayaan ya, tapi dikatakan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita. Dan apa katakan 3, 2, 1, Tuhan telah melepaskan aku dari keadaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang mengalami pergumulan, ketika kita sedang mengalami penderitaan, ketika kita sedang punya masalah berat, tetap yakin, tetap beriman bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita. Segelap apapun lorong yang kita harus hadapi, seperti kereta api masuk di terowongan, ya begitu gelap tetap ada ujungnya, ada terang di sana. Amin. Selalu ada waktunya, indah pada waktunya. Jadi waktu Bapak Ibu saudara sekalian mengalami penderitaan, tetap beriman kepada firman Kristus, kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong tepat pada waktu. Okay? Karena kekristenan ataupun kita aktif di gereja tidak menjamin kita tidak mengalami pergumulan, tidak menjamin bahwa kita tidak akan mengalami penderitaan, tidak menjamin bahwa kita selalu menghadapi padang rumput yang hijau, air yang tenang, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan. Tapi sekarang Allah Tuhan bikin itu terjadi supaya iman kita ini bertumbuh. Karena Tuhan sanggup menolong hidup kita. Yang kedua, ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang mengalami pergumulan, ketika kita sedang menghadapi persoalan, yang kedua tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita sedang menghadapi pergumulan, masalah hidup, kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ayat 14 dikatakan demikian. Ya. Dan Rasul Paulus ngomong, dia berikan contoh, walaupun dia seorang rasul, seorang tokoh, dan seorang yang dipakai oleh Tuhan, dia juga mengalami penganiayaan, dia juga mengalami sengsara, dia mengalami pergumulan. Di dalam ayat 11 tadi dikatakan, tetapi dia menyaksikan bahwa Tuhan telah melepaskan. Tapi kemudian ayat-ayat berikutnya kita perhatikan ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi yang kedua, kita harus tetap berpegang ya dan meyakini kepada firman yang sudah kita terima. Begini Bapak Ibu sekalian. Kadang-kala penderitaan itu ya biasanya menawarkan jalan pintas. Karena kita menghadapi pergumulan, masalah, ada jalan pintas yang ditawarkan. Dan jalan pintas ini biasanya mengandalkan hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan. Misalnya apa? Bahwa orang pintar ketika sakit, berdukun. Jangan kira zaman sekarang memang nggak seperti zaman 20, 25, 30 tahun yang lalu dukun begitu ya, dipercaya gitu. Hari-hari ini ya, apalagi generasi muda tidak terlalu percaya kepada dukun, tapi masih terjadi di daerah-daerah menawarkan.
jalan keluar melalui orang kita normal, dukun. Waktu kita membutuhkan uang, jalan pintas, dan kita ambil pinjol, buka Facebook, buka YouTube, buka Instagram, medsos, selalu muncul itu iklan. Bahkan iklannya sekarang lebih, gak perlu kartu keluarga, gak perlu ini, dengan gampang mudah klik link di bawah ini, dengan mudah orang pinjam uang melalui pinjam. Lalu kemudian apa? Terlilit bunga berbunga. Saya paling tidak udah 4 kali ngurusin jemaat yang terlilit pinjol. Saya bilang, kasih nama saya, nomor telepon saya, kalau perlu alamat rumah saya bilang gitu. Biar saya yang menghubungi. Kalau ada apa-apa saya jadi bemper, tidak apa-apa. Saya 4 kali alamat. Dan saya ditelepon, saya bilang alamat saya jelas. Kalau Gede House Pak, Blok D 12. Kalau di Blok D 12 tidak ada, di Blok D 13-nya. Ada satu rumah yang 2 kompak. Saya dari Polsek mana saya bilang? Jatiwaringin. Setahu saya Jatiwaringin nggak punya polsek, saya bilang begitu. Ditutup. Masih ada lagi orang lain. Saya dari Polsek Jatiwaringin. Di mana polseknya? Di pinggir tol. Saya ketawa ngakak. Itu bukan polsek, itu pos polisi. Ditutup. Saya barangkali saya yang hadapi orang-orang seperti itu karena saya menolong jemaat. Tapi itu nggak ada yang datang. Sampai ada yang ngaku-ngaku wartawan sama saya, Bapak, yang saya viralkan. Saya bilang, semua orang bisa pakai nomor HP saya gembala, saya pendeta. Nomor saya terkenal di jemaat, saya bilang. Jadi kalau ada yang pinjam pakai nomor telepon saya, harusnya Anda yang salah. Kenapa nggak tanya dulu? Nomor telepon. Saya wartawan. Kemudian dia saya juga wartawan. Saya foto kartu anggota wartawan saya, kartu saya punya media online-nya, pinjam langsung. Itu nggak sekali, 2 kali. Yang kedua itu wartawannya datang ke rumah, saya hadapi. Katanya saya nipu. Saya bilang, nipu apa? Saya wartawan, saya bisa viralkan Bapak. Saya keluarkan dompet saya keluarkan kartu wartawan saya ada 2. Makin bilang, wartawan juga iya. Saya wartawan, tapi saya nggak pernah kirim berita. Banyak seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian ada banyak, dan mohon maaf ya Bapak Ibu. Kadang-kadang orang jemaat pinjam sama jemaat itu masalah. Saya pernah minta jemaat ada lagi ibadah, dia bilang, Pak, saya empat, dia itu, makanya ngomong empat. Kenapa? Dia bilang, pinjam uang saya 2 tahun, daripada saya sakit hati, dosa di ruangan ibadah, lebih baik saya nggak kebaktian, Pak, saya pindah gereja. Ada yang kasih laporan juga, yang waktu kami pergi udah lama nggak datang, Pak, maaf. Hampir, ya mungkin ya dalam 1 minggu itu ada orang datang ke rumah saya, pinjam uang. Siapa Bu? Ya sesama anggota gereja Bu. Pak, daripada saya repot, saya lebih baik yang ke gereja. Ada bendahara mesbah keluarga datang ke rumah saya menyerahkan laporan keuangan uang mesbah keluarga. Katanya apa? Aduh Pak, saya capek. Anggota mesbah muda datang ke rumah saya pinjam uang. Dia bilang, pakai aja uang MK dulu. Nah, uang MK dari Bapak, kepada saya pusing. Saya serahkan kepada Bapak dan Ibu. Kalau ada Pak, saya nggak mau jadi bendahara MK lagi. Sampai begitu. Gara-gara pinjam uang, utang, kita persaudaraan dan jadi terganggu.
Dalam diskusi kombapa, ibadah kombapa, sharing, lalu masuklah dalam keharutan. Ada dua bapak, masing-masing sharing. Lalu Pak, saya sudah 4 tahun Pak, itu bapak kecil. Tapi anehnya kalau ketemu di gereja, enggak seperti orang berdosa. Ya iya Pak, masa yang jadi orang berdosa, dia malu lah. Saya bilang, iya, sampai saya bilang saya relain. Satu bapak lagi cerita, saya juga ngalamin Pak. Tapi mau dikatakan udahlah saya terima aja. Nah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena berpikir ini jalan kita. Percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi masalah pergumulan begitu berat. Selalu kedua bicara ada jalan keluarnya. Amin. Ya, 1 Korintus 10:13. Pencobaan kami tidak akan lebih kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, ya aku memberikan kekuatan, kemampuan dan ada jalan keluar. Jadi ini pun jadi masalah dalam gereja. Gara-gara orang punya uang nggak ke gereja, gara-gara dia punya uang, ya yang punya uangnya tidak cepat nggak mau ke gereja. Repot kan? Belum lagi, ya ada temannya ngomong, bos kalau si ibu itu emang udah terkenal sudah punya pinjam. Pinjam boleh nggak? Boleh. Tapi kalau pinjam nggak dibayar, itu namanya utang. Tapi kalau pinjam, saudara kalau pinjam penggaris, pinjam golpen, dikembalikan kan? Namanya pinjam artinya sebentar. Tapi kalau udah lama, udah bukan pinjam lagi, itu utang. Utang boleh, asal bisa bayar. Yang masalahnya itu nggak bisa bayar. Nganggap ini jalan lintas. Satu hal lagi saya mau bicara pada kesempatan pagi hari. Waktu opa saya masih hidup, saya pernah berdiskusi dengan beliau. Dia ngomong, kita sebagai orang percaya dan pernah berhutang. Jangan pernah berhutang. Tapi kalau hutang yang sifatnya untuk menghasilkan misalnya lagi kita PR rumah itu ada naik. Enggak masalah, ya enggak masalah. Tapi kalau hutang hal yang tidak penting, dan saya tadi sama bapak saya di sekolah, ya di sekolah ada ajakan untuk arisan. Saya ini dulu nggak pernah ngerti arisan, namanya orang kampung tinggal di Bojong Nangka, nggak ngerti lah arisan. Bapak saya bilang, kalau bisa jangan ikut arisan. Arisan itu sama aja berhutang. Karena waktu kamu dapat, kamu harus bayar yang udah dapat. Kamu udah nikmati dulu. Nah, gimana ya? Saya diajak teman. Bisa ikut. Hari paksa nih, satu kelas. Dan yang parahnya ini bukan biasa perempuan yang ikut arisan, ini laki-laki semua. Anak siswa laki-laki yang ikut arisan. Waktu dikocok, dia keluar nama yang tegang, arisan. Saya curiga lah, saya bilang, palingan nama dia semua yang ditulis di kertas. Wah, mau berantem saya. Anak perwira TNI AU, orang anak Alif. Saya juga nggak tahu, saya juga anak TNI AU. Iya kan, anak purnawirawan TNI AU, saya juga anak Polo. Saya bilang begitu, ributlah. Saya katakan, bongkar semua, saya bilang. Waktu dibuka itu semua nama di kertas, nama dia semua. Opa saya bilang, makanya opa bilang jangan ikut arisan. Arisan pertama kali dan terakhir kali udah kita relain uang itu. Di zaman itu uang arisan 5.000 itu besar, 80-an besar 5.000. Nggak pernah. Karena begini, maaf ya. Saya selalu ajar istri saya baru boleh ikut arisan. Mohon maaf kalau ada keluarga lu nggak apa-apa, ini saya yang ngomong pengalaman saya. Saya bilang yang ikut arisan, kalau perlu ikut arisan, ya, kamu jangan terlalu berharap. Saya kalau ikut arisan selalu bilang, saya minta yang paling belakang. Yang paling belakang artinya dia nggak berutang. Kalau dia pertama kali dapat dia berutang, harus bayar minta paling belakang. Kalau perlu uang arisan kamu dapat,
pakai untuk makan alisan. Karena kan hanya silaturahmi sama warga yang jadi alisannya tidak ada waktu kontak yang lama, itu kontak yang sekarang ini. Di luar alisan bersih itu ada alisan lain, kalau yang satu sekali ngumpulin uang per orang 1 juta, 5 juta, terus sampai bisa saya bilang itu sekali bisa 5 juta. Dari mana? Udahlah, ambillah 50 ribu aja. Dan minta yang terakhir kali. Karena begini, gara-gara alisan bisa tidak kenal saudara, apalagi saudara simpan. Si pemimpin alisan yang kepingin, ya nanti kalau keluar duluan, saya duluan ya. Gitu. Nah, yang anggotanya ada juga saya butuh untuk bayaran uang sekolah, biar saya dulu. Tapi yang ketua alisannya, ya nggak mau tahu, tetap dia keluar nama orang, tapi diambil ke nama dia. Nama yang satu nggak dapat, marah ribut. Nah begitu Bapak Ibu. Akhirnya jadi ribut, jadi masalah. Ya. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Ya. Kembali kepada firman Tuhan, saat kita terjepit, percayalah Tuhan pasti menolong kita. Tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Saya ngomong sama istri dan anak saya. Kalau sampai kita susah, kita pun mati karena kita nggak mau mengandalkan ya. Misalnya nih, ya anak-anak saya bilang begitu. Misalnya nih, kita nggak punya uang sama sekali, lalu kita harus berutang. Jangan, lebih baik kita mati. Saya bilang begitu. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mati karena kita kelaparan. Saya bilang begitu. Karena saya percaya Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Maka penderitaan itu seringkali menawarkan jalan pintas. Tetap pegang kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakini bahwa kebenaran itu akan menolong kita. Andai kata begitu berat, itulah salib yang harus kita berikan. Dan saya percaya di balik salib ada mahkota yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Tetap kita memiliki iman, mempercayai kebenaran di saat-saat kita mengalami penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian lama. Mari hadir berarti. Bersama Yesus
untuk setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan apapun pergumulan mereka. Kami percaya, hamba percaya Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan pinjaman, dengan hutang, bahkan piutang, Tuhan juga tolong memberkati dengan cara Tuhan sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya di tengah-tengah penderitaan iman kami bertumbuh dengan luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk di perjamuan kudus. Silakan duduk ke depan. Semoga tim tamborin. Saudara terima roti dan anggur. Saudara saat teduh nikmati pujian ini. Pak, kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang menunggu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pelayanan. Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa angkat tangan kanannya. Mungkin ada yang belum dapat roti dan anggur. Kita bagi berdiri. Ku telah mati. Tangan kita ada roti. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus? Kalau memang amenkan, angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita. 1 Petrus 11 ayat 23 dan 24 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan iman. Haleluya. Terima kasih buat tubuh yang dipecah-pecahkan. Tangan kita ada cawan berisi air anggur. Apakah Bapak Ibu sekalian percaya air anggur ini adalah lambang dari darah Kristus? Amin. Amin. Angkat darah Tuhan di tangan kanan kita. 1 Petrus 11 ayat 5 berkata, demikian juga yang mengambil cawan sedang makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan iman. Buat saya, kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka bulan yang baru. Kami buka bulan April, bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami buka seluruh kunci aktivitas, kegiatan, pekerjaan, pelayanan kami, studi anak-anak kami di bulan April. Haleluya. Amin. Kita akan berdiri, kita buka di grup.
kita membacakan pengakuan iman Gereja Bible Indonesia. Di grup-grup yang ada saya sudah share pengakuan iman itu. Kita akan baca sama-sama di poin Alkitab dalam iman, tetapi di atas saya terlebih dahulu. Pengakuan iman Gereja Bible Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang Esa itu juga ada. Yesus